Shalom Jemaat GBI Anugerah Sulung. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami ya Tuhan supaya kami boleh mengerti, mengenal akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesiapan hati, ajar kami supaya kami bisa tetap sungguh-sungguh mengerti akan pujian dan penyembahan dan mengenal akan kebenaran firman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak pernah lambat akan kebaikannya. Betapa baiknya Tuhan itu, Dia sangat buat kita semua. Oleh karena itu, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satukan bersama hati kita bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebajikan, kemurahan-Mu bagi kami sekalian. Dan kami percaya Tuhan, saat ini pun kami bisa menikmati firman-Mu adalah karena anugerah yang luar biasa bagi kami. Itu sebabnya biarkan kami ini mempunyai hati yang merespon segala kebajikan Tuhan dengan memperhatikan firman-Mu, supaya melalui firman ini kami beroleh tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kembali kita akan memeriksa bagian firman Tuhan yang masih merupakan bagian daripada mempertahankan hidup ini. Saudara, mari kita baca dalam Mazmur 41 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan ia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara, dari 4 ayat yang kita baca ini, mari kita perhatikan. Segala sesuatu diawali dengan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya, hukum yang terutama dalam Taurat, di Loh Batu yang pertama bicara soal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan di Loh Batu yang kedua berbicara mengenai kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau kita ini mengasihi sesama yang kelihatan saja kita tidak bisa. Itu sebabnya mari kita belajar dan berusaha untuk saling mengasihi antar sesama kita. Kalau hidup kita ini mau dihargai, biarlah kita juga menghargai hidup orang lain. Mengasihi sesama, memperhatikan sesama, memperhatikan terutama kepada sesama yang lemah, artinya yang membutuhkan bantuan. Itu sungguh mempunyai poin yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan sebagai dampak daripada memperhatikan yang lemah, ada 4 hal di sini. Yang pertama, dikatakan Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Yang kedua, Tuhan akan melindungi dia. Yang ketiga, Tuhan akan memelihara nyawanya. Dan yang keempat, Tuhan tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Bahkan bagian yang kelima berbicara tentang ketika dia sakit di tempat tidurnya, di pembaringannya, maka Tuhan akan menolongnya dan memberikan kesembuhan sampai pulih sama sekali. Di terjemahan yang lain, The Message mengatakan Tuhan akan merawat dia di ranjangnya, di pembaringannya ketika ia sakit. Dan Tuhan akan menjadi perawatnya, merawat sampai sembuh, sampai dipulihkan secara total. Jadi luar biasa, saudaraku ya. Untuk itu kita akan periksa 4 hal. Yang pertama, ya kita lihat dari seorang tokoh sebagai contoh, ya seorang tokoh sebagai contoh, yaitu saya ambil tokoh Daud, saudaraku.
Karena Daud punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Daud ini ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ketika nyawanya sendiri terancam, saudaraku ya, diancam hendak dibunuh oleh Saul. Dalam pelariannya dia sampai di daerah dekat Kehila, dan dia mendengar bahwa di Kehila itu orang-orang di Kehila itu diancam dan ditekan oleh orang Filistin. Itu di 1 Samuel pasal yang ke-23. Daud memperhatikan orang Kehila yang dalam kelemahan. Sampai anak buahnya sempat komplain. Itu sangat membahayakan dia. Bagaimana tidak? Dia dalam pengejaran Saul, dicari-cari oleh Saul. Kalau dia perang melawan orang Filistin di Kehila dan dia memenangkannya, maka berita itu akan tersiar dan Saul akan mengejar dan mendapatkan dia di Kehila. Namun ketika Daud tanya kembali sama Tuhan, dan Tuhan bilang, bantu orang Kehila supaya dibebaskan dari orang Filistin, dan aku akan memberikan kemenangan kepadamu terhadap orang Filistin. Saudaraku, walau setelah Daud menolong orang Kehila, dan orang Kehila sendiri tidak merespon, mengganti, menolong Daud saat Daud hendak ditangkap oleh Saul. Namun demikian, secara janji Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur yang kita baca tadi, itu berlaku bagi Daud. Walau Saul dengan pasukannya, dengan anak buah, dengan prajuritnya mengejar-ngejar dia, seperti dihadang oleh celaka Daud ini. Tapi berulang-ulang kali Daud diluputkan dari celaka ini. Berapa kali Saul sudah ada di dekatnya, tapi tidak jadi menangkap, saudaraku ya. Ada saja cara Tuhan meluputkan Daud sehingga terlepas dari celaka akibat pengejaran Saul. Saudaraku, Daud juga menerima perlindungan Tuhan yang luar biasa. Itu ada di 1 Samuel pasal 21 ayat 13 sampai 15. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Saudara. Dan di pasal 22 ayat yang pertama dituliskan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ahis itu bukan orang yang bodoh, saudaraku ya. Bukan orang yang bodoh, dia raja Filistin yang pandai. Tapi kita harus tahu, Tuhan punya 1001 macam cara untuk melindungi orang yang dikasihinya, orang yang memperhatikan orang lemah. Itu dialami oleh Daud berulang-ulang, dan khusus untuk di Filistin ini. Bagaimana mungkin Raja Ahis tidak kenal Daud? Daud orang yang beken, orang yang terkenal. Bagaimana Daud membunuh, mengalahkan Goliat, itu jelas sekali. Tapi ketika ada di dekatnya, paradigma Ahis jadi berubah. Ahis melihat Daud yang pura-pura gila, disangka beneran orang gila. Ini peluang bagi Daud. Ya, bagaimana Tuhan melindungi Daud dari tangan orang Filistin, sehingga dia punya kesempatan untuk melarikan diri, saudaraku, dan lari ke gua Adulam. Yang ketiga,
nyawanya dipelihara. Kita ingat ketika Daud sudah duduk jadi raja, anaknya yang namanya Absalom itu memberontak. Dan Daud melarikan diri dari kota raja. Dalam pelariannya, saudara, kita melihat bagaimana pemeliharaan dan pembelaan Tuhan atas Daud ini. Saudara, sepanjang perjalanan tidak kurang-kurangnya orang yang memberikan bantuan perbekalan. Di antaranya, saudaraku, seorang kaya, yang tua, yang kaya, yang namanya Barsilai. 2 Samuel 19 ayat 32. Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Bahkan Barsilai itu mengantar Daud sampai menyeberangi sungai Yordan. Ketika Daud mengajak Barsilai, Barsilai katakan, aku sudah tua, biarkan aku, izinkan aku untuk tinggal di kotaku. Namun seorang anaknya, seorang putra Barsilai diberikan untuk mengiring Daud, yaitu orang yang namanya Kimham. Saudaraku, dalam pelarian, ya tentu saja perbekalannya tidak bisa mencukupi. Tapi pemeliharaan Tuhan atas Daud sungguh luar biasa. Dari hal yang kecil-kecil, Daud diperhatikan Tuhan. Kebutuhan makannya diperhatikan Tuhan. Bukan hanya itu, saudaraku. Ketika dia mendengar bahwa Ahitofel, seorang penasehatnya, penasehat handal bagi Daud, sungguh luar biasa Daud ini, Ahitofel ini. Ya, ayat mengatakan bahwa Ahitofel itu nasihatnya seperti nasihat seperti suara Tuhan, saudaraku. Namun Daud tetap diperhatikan Tuhan. Coba kita baca ya. Ahitofel itu bergabung kepada Absalom. Di 2 Samuel 16, 23. Ini kepiawaian Ahitofel untuk menjadi penasehat. Begitu itu, saudaraku. 2 Samuel 16 ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ya. Jadi nasihatnya Ahitofel itu jitu, saudaraku. Biasanya begitu tepatnya. Ketika Daud mendengar berita Ahitofel ini bergabung dengan pemberontakan Absalom, maka Daud itu berseru kepada Tuhan. Tuhan, kiranya nasihat Ahitofel itu Tuhan yang menggagalkan. Kita baca 2 Samuel 15, 31 sampai 34. Cara Tuhan luar biasa. Ya, 31, ketika kepada Daud dikabarkan demikian. Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Ya, ayat 32-nya langsung, saudara. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai. Husai ini juga penasehatnya Daud, orang Arki. Kalau Ahitofel orang Gilu, saudaraku ya. Husai ini orang Arki, salah seorang penasehat Daud. Mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan apa? Dan dengan tanah di atas kepalanya. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban bagiku. Tapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, sekarang ini aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Saudara, pada saat Daud berseru kepada Tuhan, gagalkan nasihat Ahitofel, Tuhan mengirim Husai, penasehat yang lain, datang kepada Daud. Dan Daud meminta kepada Husai untuk datang kepada Absalom
dan membantu Daud di tengah-tengah pemberontakan Absalom itu. Akibatnya di 2 Samuel 17 ayat yang ke-14 itu, saudaraku ya. 2 Samuel 17 itu menceritakan bagaimana Daud dalam pelariannya hendak menyeberangi sungai Yordan. Lalu Absalom memanggil penasehatnya, yaitu Ahitofel. Dimintai nasihat apa yang harus dilakukan untuk bisa membunuh Daud. Wah, Ahitofel ini memang jitu nasihatnya. Apa yang dinasihatkan Ahitofel? Ahitofel bilang, berikan kepadaku 400 pasukan supaya aku ini kejar Daud. Ya, walaupun dia seorang pahlawan, kalau dia dalam keadaan kelelahan, maka kita bisa membunuh dia dan membawa kembali semua rakyat yang menyertai dia. Aku akan membawa rakyat itu seperti pengantin perempuan kepadamu, ya Raja. Saudara, berkat Husai ya, ada di sana. Nasihat Ahitofel ini didengar dan hampir disetujui. Tapi yang namanya Absalom ingat ada Husai di sana. Absalom tanya kepada Husai. Husai dipanggil, diminta pendapat. Tapi secara pendapatnya Husai berbeda. Husai bilang, ayahmu itu seorang prajurit sejati, seorang pahlawan sejati. Ya, kalau engkau malam ini kirim pasukan ke sana, tentu saja dia akan seperti singa yang lagi marah. Belum tentu kita bisa menang. Benar, saudaraku. Ayat 2 Samuel 17 ayat 14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai, orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Jadi dipilih nasihat Husai. Ayat menuliskan, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Dengan kata lain, Tuhan melindungi Daud dan Absalom yang celaka. Ayat menuliskan nasihatnya Ahitofel itu sangat baik. Tapi karena Daud berseru kepada Tuhan, Daud adalah orang yang dekat Tuhan. Daud adalah orang yang begitu mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menggagalkan semua rencana Ahitofel. Dan karena nasihatnya tidak didengar, Ahitofel itu kecewa berat dan dia pulang lalu bunuh diri, saudaraku. Ini perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas Daud. Daud itu sudah di ujung tombak. Kalau saja nasihat Ahitofel itu didengar, Daud pasti habis. Tapi apapun yang direncanakan manusia, Tuhan punya kuasa menetapkan dan meluputkannya, saudara ya. Ini. Demikian juga bagian yang keempat tadi, pembelaan Tuhan atas musuh-musuhnya. Daud ini dilecehkan sama Nabal, saudaraku. Dalam pelariannya, Nabal ketika mengadakan pengguntingan bulu domba, Daud melindunginya. Dan karena dia sudah melindungi, maka Daud minta bantuan kepada Nabal untuk bisa memberikan perbekalan. Tapi perjawaban Nabal begitu melecehkan. Hampir saja Daud terpancing marah dan hendak membunuh Nabal beserta laki-laki seisi rumahnya. Tapi Abigail, istri Nabal yang bijaksana itu, datang kepada Daud, sujud dan mengingatkan Daud untuk menahan diri daripada melakukan kesalahan. Mengizinkan Tuhan yang mengadakan pembelaan. Apa yang terjadi? Nabal mati walau tidak dibunuh oleh Daud. Tapi Nabal itu dalam tangan Tuhan, mati oleh tangan Tuhan. Jadi kita tahu kalau kita memperhatikan orang lemah, kalau kasih Kristus ada di dalam kita, maka kasih itu memancar keluar. Kita peduli dengan orang yang membutuhkan pertolongan, maka itu sebagai poin. Tuhan juga sangat peduli kepada kita
dan memberikan pertolongan kepada kita, saudaraku ya. Bukan saja kepada Daud, tapi juga kepada kita semua. Ayat yang keempat, saudara, dikatakan sakit. Ketika orang yang memperhatikan orang lemah sakit, maka Tuhan akan menjadi perawat yang merawatnya sampai tuntas. Saya lebih condong, lebih suka pakai terjemahan The Message. Ya, Tuhan menjadi perawat yang merawatnya sampai sembuh secara tuntas. Saudara, untuk itu kita akan melihat cara perawatan, salah satu yang dituliskan di Alkitab. Bagaimana Tuhan sebagai nurs, sebagai perawat, merawat dengan jeli sampai sembuh. Ya. Kita lihat, saudara, orang yang sakit di pembaringan, di ranjang orang sakit. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi saudaraku, orang itu belum tentu sakit itu sakit tubuhnya saja, tapi ada yang jiwanya, ada yang rohnya yang sakit, saudara. Dan semuanya itu harus terpelihara dengan baik, supaya ketika Yesus datang kali yang kedua, kita ini kedapatan baik-baik saja. Kita akan lihat beberapa jenis penyakit, saudaraku. Orang sakit hati, yang pertama, sakit hati. Mazmur 6 ayat 7 katakan, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Ya, kadang-kadang kita ini punya musuh, saudaraku ya. Ada yang musuh terang-terangan, ada yang enggak terang-terangan. Tapi membuat hati ini jadi jengkel sekali. Saudara, dalam Mazmur ya, dalam Amsal 27 ayat yang ketiga, di situ dikatakan batu itu berat dan pasir pun ada beratnya, tapi lebih berat lagi dari pasir dan batu itu adalah sakit hati. Betul, sakit hati itu sangat berat, bisa membuat jiwa merana, ya. Mazmur 31 ayat yang ke-9. Kasihlah aku Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwaku dan tubuhku. Orang yang punya jengkel, marah, sakit hati, saudaraku, bukan saja bisa mengakibatkan jiwanya yang merana, yang sakit, tapi juga tubuhnya. Dan tentu saja secara spiritual, rohnya, karena sakit hati itu kata firman Tuhan seperti pekung, seperti kanker, kepahitan itu akan menjadikan orang seperti pekung secara untuk itu ada sakit hati karena ada musuh, kemarahan, kejengkelan, secara jealous mungkin. Jadi itu bisa membuat tubuh, jiwa, dan juga roh itu jadi sakit. Tapi ada juga ayat menuliskan dalam Mazmur 107 ayat 17, orang menjadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Apa sih kira-kira yang kelakuan yang berdosa yang membuat orang jadi sakit? Misalnya orang suka ngedrak, minum minuman keras terus, atau pola hidup yang salah, saudaraku, itu juga akan menyiksa, menjadikan sakit. Mazmur 32 ayat yang kelima, 51 juga ayat yang pertama sampai yang keempat. Di situ katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Kalau Anda berbuat dosa atau melakukan kesalahan, saudaraku ya,
biarlah kita juga mau sportif seperti apa yang dituliskan dalam Mazmur. Karena Tuhan itu, saudaraku, ketika kita dengan kerendahan hati mengakui semua dosa, kesalahan kita, dan kita mau bertobat daripada pelanggaran-pelanggaran kita, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Dosa ini, kesalahan, pelanggaran ini, saudaraku, bisa mengakibatkan penyakit. Bahkan di Perjanjian Baru di Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, di mana roh Allah tinggal. Kalau engkau tidak memelihara tubuhmu, berarti engkau juga tidak memelihara rumah di mana roh Allah tinggal. Itu sebuah kesalahan, saudaraku ya. Tapi kesalahan itu ya, kita perbaiki, kita harus mengaku. Harus ada pengampunan, ada pengakuan. Kalau ada pengakuan, Mazmur 103 ayat 3, situ tuliskan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Betul, seraya tadi ada sakit jiwa yang jiwanya sakit karena musuh, ya bisa jiwanya, bisa spiritnya, bisa sampai ke tubuhnya juga mengalami sakit. Tapi sakit tubuh, sakit bisa juga karena kelakuan, perbuatan, pola hidup yang salah. Untuk itu saya ingat sebuah contoh di dalam Lukas pasal yang 10 ayat 30 mulai, ya tidak usah kita baca semuanya, tapi 30, 33 sampai 35. Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ini dirampok habis-habis oleh penyamun, ya. Dan bukan hanya dirampok habis-habisan, tapi para penyamun ini juga memukulnya. Dan sesudah itu ditinggal dalam keadaan setengah mati. Kita lihat bagaimana cara Tuhan menyembuhkan. Kalau ayat 4 dari kitab Mazmur 41 tadi katakan, Tuhan akan jadi perawat ketika ia sakit di pembaringannya. Bahkan Tuhan akan merawatnya sampai sembuh total. Kita lihat cara Tuhan merawat. Saya terenyuh, saudaraku, dengan terjemahan The Message itu. Jadi kalau Tuhan bilang jadi sembuh, bukan cuma jadi sembuh. Hizkia dibilang jadi sembuh, dikasih kue arak. Sebetulnya Tuhan sedang turun menjadi perawat dan merawat Hizkia sampai sembuh total, umurnya sampai tambah 15 tahun. Demikian juga dengan orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini. Ia digebukin, ia dipukulin oleh para penyamun. Bukan cuma sakit, tapi sudah setengah mati, lalu ditinggal. Imam lewat, menghindar. Lewi lewat, menghindar. Tapi ayat 33 katakan, 33, 34, 35 kita baca, saudaraku ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya. Allah lihat, membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia naikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku datang kembali. Saudaraku, bagaimana orang Samaria ini merebut, mempertahankan hidup orang yang dirampok, orang yang lemah ini diperhatikan, ya. Orang Samaria yang dalam hal ini digambarkan sebagai Yesus, saudaraku ya. Dia begitu peduli dengan orang yang lemah. Nah, kita lihat bagaimana cara orang Samaria, gambaran daripada Tuhan Yesus ini, merawat sampai sembuh secara total.
ini dirawat sampai sembuh. Nolong itu bukan setengah-setengah, bukan asal-asalan, tapi perawatan yang tuntas. Kita lihat ya, yang pertama, dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Yang kedua, dia membalut luka-lukanya. Ada 4 tahap, saudara. Pertama, menyirami dengan minyak dan anggur. Kedua, membalut luka-lukanya. Yang ketiga, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kemudian yang keempat, dia pergi, namun dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk merawatnya. Dan akan ada penghitungan, ya totalan gitu lah, saudaraku ya, waktu dia kembali nanti. Saudara, ini ayo kita bahas. Menyiraminya dengan minyak dan anggur, ya. Minyak dan anggur ini adalah 2 material yang mempunyai aktivitas antibakteri dan antivirus sangat tinggi. Dia juga, minyak dan anggur ini juga merupakan antiinflamasi, mengobati peradangan. Ya, orang yang digebukin itu tentu saja mengalami infeksi atau peradangan. Dan kalau sudah ditinggal oleh para perampoknya, tentu saja luka-lukanya itu bisa jadi ada virus dan ada bakterinya. Cara Tuhan menyembuhkan, merawat, ini tidak main-main, saudaraku ya. Tuhan datang pada orang yang sudah setengah mati, luka parah, mengalami peradangan, ada infeksi, ada bakteri, ada virus. Itu sebabnya sebelum membalut, dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur ini fungsi sama, antibakteri, antivirus, antiinflamasi, mengobati peradangan. Tapi punya cara kerja yang berbeda. 2 material ini punya cara kerja yang berbeda. Minyak zaitun, ya, minyak zaitun sebagai antibakteri itu ada kandungan senyawa fenolik yang kerjanya menyejukkan dan melembutkan. Disiram minyak dulu biar rada sejuk. Waduh, saudara, orang yang habis digebukin memar semua itu disiram dengan minyak zaitun supaya ya lebih lembut, lebih enak, lebih nyaman, lebih sejuk, menyejukkan. Tapi itu tidak cukup. Ya, menyejukkan saja tidak cukup, saudaraku. Ternyata kombinasi minyak dan anggur itu luar biasa manfaatnya, saudaraku. Anggur itu mengandung alkohol atau alkoholik. Cara kerjanya beda, berlawanan dengan yang namanya minyak. Kalau minyak melembutkan, menyejukkan. Ini anggur, waduh, Anda pernah coba luka dikasih alkohol? Wari, pedih, saudaraku. Pedih, kepedihan ini gambaran daripada pembersihan luka. Dari luka yang lama bisa jadi luka baru, seperti luka baru. Waduh, serasa pedih banget. Tapi saudaraku, anggur ini cara kerjanya. Setelah pedih, pedih yang nemen, perih nemen. Anggur ini juga menumpulkan panca indera. Setelah perih, saudaraku, maka indera perasa ini seperti setengah dibius. Saudara, contoh, saya masuk ke contoh. Yakub, tokoh bapak daripada Israel, yaitu Yakub. Ketika dia minggat dari rumah bapaknya, mengapa? Anda tentu tahu semua.
karena dia habis menipu Esau, merebut hak kesulungan Esau. Esau marah. Yakub hatinya juga tentu punya rasa bersalah. Hubungan Yakub dan Esau sakit. Esau dendam, marah, merasa dicurangi. Yakub, saya yakin, merasa bersalah. Walau ibunya bilang, biar kesalahanmu ya, aku yang nanggung. Memang kenyataannya ibunya tidak bisa umur panjang, saudaraku, karena menanggung kesalahan yang diperbuat dalam penipuan. Yakub merebut hak kesulungan sesuai dengan kata-katanya. Ini sakit, jiwa yang sakit, hubungan yang sakit. Karena merasa bersalah, Yakub ini tentu saja terus dalam keadaan ketakutan. Yakub lari lama tinggal di rumah Laban sampai mendapatkan 2 istri, 7 tahun, ditambah dengan anak-anak. Tidak tahu menikah sudah berapa tahun lagi. Cukup panjang waktunya. Yakub minggat, Yakub menghindari sakitnya hubungan antara dia dengan kakaknya. Tapi sekali waktu Tuhan bilang, balik kamu ke tanah di mana bapakmu berada. Saudaraku, artinya Tuhan tidak pernah membiarkan hubungan yang rusak akibat kesalahan itu dibiarkan. Hubungan yang sakit itu tidak bisa dibiarkan. Ada waktu, ada tenggang waktu dibiarkan lama. Tapi ada waktunya harus disembuhkan. Yakub ketika kembali dalam keadaan sangat ketakutan. Itu sebabnya di Kejadian 32 ayat 22. Yakub bergumul dalam ketakutannya. Dia bergumul di sungai, di tepi sungai Yabok. Sampai dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia mendapatkan kekuatan. Saudara, dalam pergumulannya, Yakub memperoleh hikmat. Tuhan memberikan dia hikmat dan memberikan dia kekuatan untuk bisa punya hati yang rendah dalam menemui Esau. Ya, orang salah tentu harus membereskannya. Cara pemberesannya adalah dengan tulus dan rendah hati. Kejadian 33 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca, Yakub pun melayangkan pandangnya setelah dia dari sungai Yabok. Saudara, anak-anaknya, budaknya dengan anak-anaknya, 2 budak dengan anak-anaknya diseberangkan. Lalu Lea diseberangkan dengan anaknya, dan Rahel dengan Yusuf diseberangkan. Tapi dia ada di paling depan. Ini kita baca, Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya Esau datang diiringi 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian daripada anak-anak itu kepada Lea, kepada Rahel, dan kepada kedua budaknya itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lalu Lea beserta dengan anak-anaknya di belakangnya. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri, ayat 3, ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan Anda lihat orang yang salah mengakui kesalahan. Ada waktunya kita memang perlu pemberesan sama Tuhan. Tapi terhadap orang di mana kita melakukan kesalahan, juga kita harus dengan rendah hati dan tulus membereskannya. Ayat 3, ia sendiri berjalan di depan mereka dan sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakinya Esau. Saudara, ayat 4 Anda lihat. Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Coba saudaraku, Esau bawa 400 pasukan. Tujuannya apa? Esau itu dendam, Esau itu marah. Dan Esau menantikan kapan ketemu Yakub dibasmi, balas dendam. Hubungan yang sakit. Esau nemui Yakub, Yakub dalam keadaan marah.
Yakub ketemu Esau dalam keadaan ketakutan. Tapi saudara, yang pertama, dia melakukan pergumulan di tepi sungai Yakub. Dia mengambil saat teduh dan dia membereskannya dengan Tuhan. Setelah beres dengan Tuhan, dia juga membereskannya dengan Esau. Dia bukan datang kepada Esau dengan sombong, dengan berjalan kepala menghadap ke langit, tapi dia berikan anaknya jalan di belakangnya semua. Ya, Anda bisa baca nanti di Kejadian 33 itu. Tapi dia sendiri, saudaraku, berjalan berlutut lagi 7 kali, berjalan berlutut lagi sampai ini tidak dekat loh. Dia melayangkan pandang, dia melihat Esau dengan pasukan. Dia jalan, dia lutut, sujud, dia jalan lagi, dia sujud lagi. Dia jalan, dia sujud, sampai 7 kali. Kali ke-7 dia bersimpuh di bawah kaki Esau. Di dekat kaki Esau. Dan saudaraku, kemarahan Esau jadi reda. Tentu karena pertolongan Tuhan. Yakub melakukannya dalam pengurapan dan penyertaan Tuhan. Hati Esau dilembutkan. Hubungan ini tidak jadi permusuhan, tapi hubungan ini jadi hubungan yang baik. Saya ingin katakan, saudaraku, ini loh kombinasi antara anggur dan minyak yang disiram. Pada luka hubungan, anggur dan minyak itu dibutuhkan. Yakub, waduh, sakit karena takut. Esau sakit karena marah. Seperti tersirat pada saat mereka tatap muka, saudaraku ya, walau dalam jarak yang jauh, berpandangan selayang pandang, mereka tentu deg jantungnya, karena masing-masing punya ganjalan. Disiram sama anggur, perih, sakit, tapi butuh minyak urapan yang melembutkan dan menyejukkan. Saudaraku, karena hikmat Tuhan, Yakub mengirim, membawa anak-anaknya lebih dulu lagi, saudaraku. Dan tentu ketika Yakub berjalan berlutut lagi, Esau memandang juga seperti Yakub memandang. Esau bawa 400 pasukan, Esau memandang. Yakub bawa perempuan-perempuan dan anak-anak. Hati Esau jadi luluh. Benar, saudaraku. Lembut, sejuk, minyak dan anggur. Ya. Luka lama memang harus diselesaikan dengan baik. Yakobus 5 ayat 14 dan sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dinaikkan dan dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saling mendoakan. Yakub dan Esau tadi, saudaraku, setelah disiram anggur, disiram minyak, mereka bukan saling marah pertemuannya, tapi mereka, Yakub tidak berani meluk, tapi Esau berlari mendapatkan Yakub. Ada pertemuan kasih antar mereka. Disitulah luka-luka itu dibalut oleh karena sentuhan kasih. Ya, merasakan siraman anggur dan siraman minyak. Ya, sesudah merasakan siraman anggur, siraman minyak, maka luka itu dibalut. Ya. Mazmur 147 ayat yang ketiga, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kitab Hosea pasal 6 ayat yang pertama. Di situ katakan, mari kita berbalik kepada Tuhan.
Sebab dialah yang telah menerkam, tapi juga yang akan menyembuhkan. Dia yang memukul, tapi juga akan membalut kita. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk hati dan rendah hati, untuk menghidupkan kembali semangat mereka yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ulangan 32 ayat 29, ayat 39. Lihat sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan, tapi aku juga yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi aku juga menyembuhkan. Artinya saudaraku, ketika kita sadar akan kesalahan kita, ketika kita sadar ada sakit, ada luka pada diri kita, entah itu sakit pada tubuh, sakit pada jiwa kita, sakit pada spirit kita, kita bawa diri kita dengan rendah kepada Tuhan. Kalau ada kesalahan kepada sesama, kita bereskan juga dengan terbuka, tulus, dan rendah hati. Tuhan bilang, Tuhan juga yang akan memberikan kesembuhan. Dan seorang pun, ayat tadi ulangan 32 ayat 39-nya, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang tertawan dan terkurung, kelepasan dari penjara. Mungkin penjara ketakutan, mungkin penjara luka hati, mungkin kemarahan, mungkin juga sakit penyakit turun-temurun. Saya tidak tahu keadaan Anda, tapi firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau Roh Tuhan ada pada kita, urapan Tuhan ada atas kita, kita dengan tulus ikhlas membereskan semuanya, baik kepada Tuhan dan kepada sesama, maka janji Tuhan itu yang ya dan amin. Dia akan menyembuhkan, dia akan membebaskan dari tawanan, dari kurungan, dari penjara hutang barangkali. Engkau akan dibebaskan dengan berkat yang luar biasa. Ingat janda miskin, janda seorang nabi yang ditinggali hutang. Dia lari kepada abdi Allah, dan abdi Allah suruh cari botol bejana, masuk kamar, tuang minyakmu, bayar hutang dengan tuangan minyak itu. Ingat, di mana ada minyak dituangkan, di situ pembebasan dari tawanan, pembebasan dari kurungan, ya, dari penjara, pembebasan dari sakit penyakit, dari sakit ekonomi. Anda akan terima pembebasan. Dan saudaraku, tidak berhenti sampai di situ ternyata. Setelah dituang minyak, dituang anggur, ya, dibebat lukanya. Ini orang Samaria tidak meninggalkan orang yang habis dirampok, habis-habisan ini. Wes pulang dhewe. Kan sudah tak rawat, sudah tak bebat, wes kamu bisa pulang sendiri. Enggak bisa. Ada langkah lanjut. Kalau engkau tolong orang, khususnya orang yang sakit spiritualnya, mungkin terikat oleh ikatan penyembahan berhala, oleh kutuk-kutuk keturunan, dan banyak hal yang lain. Jangan cuma dilepas setelah doa pelepasan. Saudaraku, kalau rumah itu kosong, setan keluar 1, balik 7. Bahaya buat orang itu. Itu sebabnya orang Samaria, gambaran daripada Yesus Kristus ini, saudara, tidak melepas orang ini setelah dibebat. Tapi setelah dibebat, orang ini dibawa ke penginapan. Karena kalau dilepas bisa jadi penyamun itu balik, mukulin lagi, bahkan sampai mati, bukan setengah mati.
dinaikkan ke keledai tunggangannya dan dibawalah ke penginapan untuk dirawat lanjutnya. Tidak dijelaskan berapa hari, berapa lama, tapi ada rawatan kelanjutannya. Kalau engkau ingin memperhatikan orang lemah, engkau melayani orang lemah, mungkin ada di sekitarmu orang-orang terikat oleh kuasa-kuasa gelap, orang yang terikat oleh sakit penyakit. Sekarang ini pelayanan banyak kali cuma datang melayani geruduk, setelah itu selesai pulang ditinggal. Saya ingin ingatkan, ini bicara soal follow up. Ada tanggung jawabnya. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu ada seorang yang dirasuk setan yang sempat minta saudaraku didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Setelah doakan saudaraku, setannya keluar, sembuh saat itu. Tapi karena tidak ada follow up, hamba Tuhan ini pergi, anak ini saudaraku akhirnya kerasukan ulang. Dan bukan hanya kerasukan ulang, berakhir dengan mati bunuh diri. Karena setan itu kesaksiannya, aku ini disuruh nabrak sepur loh, gitu. Ada teriakan seperti itu dari orang-orang yang melihat ketika dia nabrak sepur, saudaraku ya. Jadi Anda kalau melayani jangan tanggung-tanggung tengah jalan. Perlu follow up, ya dikunjungilah, didekati, ada pendekatan lebih, butuh bimbingan, butuh binaan, butuh pembimbing rohani. Jangan setelah melayani cerita tentang Yesus, bicara soal kelepasan, mendoakan dilepaskan, setelah itu cun. Bahaya saudaraku, karena setan yang keluar satu balik dengan 7 orang temannya. Ini cara Tuhan, cara orang Samaria ini merawat. Makanya di Mazmur 41 ayat 4, ketika sakit di atas pembaringannya, Tuhan menjadi perawat. Itu Anda lihat nanti di The Message. Dan ayat 3 di The Message ya, 41 ayat 3. Dan ia merawatnya sampai pulih secara tuntas. Ini ada tanggung jawabnya. Kalau nolong harus ada kelanjutannya. Kalau memberitakan Injil jangan cuma nginjil toh, ada follow up-nya. Mungkin ada bagian-bagian yang perlu kita pelayanan, saudara. Tidak cukup cuma melayani saksi, tapi harus ada follow up. Hari ini Anda saksi belum diterima, besok lusa sampai diterima. Amin. Ini ada tanggung jawabnya. Follower butuh pengikut. Ini harus di follow up, tidak melepas. Ada pembinaan, ada pembimbingan. Ya. Contohnya, ketika Yesus bangkit dari kematiannya, waduh, murid-murid itu kecewa semua. Kalau dibiarkan oleh Yesus dalam kekecewaannya, murid-murid ini, saudaraku, tentu saja mereka terhilang semua. Petrus saja sudah provokasi teman-temannya untuk kembali jadi penjala ikan. Ya, Kleopas sudah balik ke Emmaus, sudah pergi ke Emmaus, dan banyak. Itu sebabnya ada follow up. Yesus sebelum naik kembali ke surga, dia datangi semua murid-muridnya. Dan karena follow up, karena pembimbingan, karena pembinaan inilah murid-murid itu kembali ke Yerusalem. Setelah di Yerusalem, saudaraku, baru murid-murid ini dapat kepenuhan Roh Kudus dan kemudian melayani dia. Bagian terakhir, saudara, setelah dirawat di penginapan, saudaraku ya, ternyata ketika orang Samaria ini pergi, tidak meninggalkan begitu saja. Dia masih menitipkan orang yang dirampok ini kepada pemilik penginapan, ya, dititipkan kepada pemilik penginapan. Ya. Anda bayangkan, dititipkan penginapan itu terima penitipan untuk perawatan enggak? Kira-kira ini tepatnya bukan penginapan, saudaraku, tapi ini klinik, ini rumah sakit, ini workshopnya orang yang sakit.
jiwanya, spiritnya, tubuhnya. Tanda tanya, penginapan? Mana ada penginapan mau dititipi orang sakit? Ini bukan cuma penginapan biasa, tapi penginapan berupa penitipan untuk perawatan dan penyembuhan sampai pada penyelamatan. Apa artinya? Orang yang sudah diselamatkan, sudah diinjili, dibina, dibimbing, orang ini butuh digembalakan. Ini bicara tentang penggembalaan, saudaraku ya. Anda tidak bisa keluyuran kanan kiri. Nanti jadi seperti orang yang cuma disembuhkan lalu tidak ada tanggung jawabnya siapa. Tetap ini orang Samaria yang menolong, dia bertanggung jawab penuh. Dan untuk sementara orang Samaria ini belum kembali, sementara Yesus belum kembali, dititipkan pada pemilik penginapan, dirawatkan pada klinik. Amin. Jadi gereja itu berbicara tentang, saya berulang kali katakan, gereja adalah workshop. Kalau ada karakter yang belum baik, kalau ada yang masih sakit, ya enggak usah pecoh-pecohan, saudaraku. Memang belum orang sempurna. Semua jemaat gereja itu adalah merupakan orang yang sudah dirawat oleh Tuhan, lalu dititipkan dalam penggembalaan. Itu sebabnya para pelayan Tuhan, Anda harus bantu penggembalaan dengan baik. Gembala seorang diri tidak mampu mengatasi banyak, tapi para staf gembala, para pelayan Tuhan, saya ingin menyadarkan saudara, saya ingin mengetuk hati saudara, para pejabat di rumah Allah. Engkau dititipi tanggung jawab keselamatan domba-domba yang dipercayakan kepadamu. Dan ketika Tuhan menitipkannya, tidak menitipkan secara gratis. Saudara, kata-kata 2 dinar. Ini mengingatkan saya pada Matius 20. Cerita tentang apa? Saudaraku, seorang tuan yang punya kebun anggur panggil orang untuk kerja. Upah masing-masing orang sedinar sesuai dengan perjanjian. 1 paket dari pagi sampai malam. Dari awal Anda dipanggil, dari awal Anda kenal Tuhan, sampai nanti Tuhan minta tanggung jawab, itu ada upahnya. Masing-masing orang sedinar. Tuhan tidak minta gratisan, tapi bagi Anda ada upah. Anda diserai tanggung jawab, Anda juga disiapin upah. 1 Korintus 15:58. Tidak sia-sia kita melayani Tuhan. Ada upah yang sudah disiapkannya. Saudaraku, para pelayan Tuhan, Anda harus terlibat dalam pengembalaan. Ketua kelompok, di mana anggota kelompokmu? Itu loh yang dititipkan gembalamu kepadamu. Kalau gembalamu dititipi sama Tuhan, ada bagian-bagian, ya, sebagian dalam pengawasan si A, sebagian si B, bagian si C, ketua kelompok, koordinator kelompok. Engkau wakil daripada pemilik penginapan. Engkau adalah wakil daripada pemilik workshop. Engkau adalah wakil pemilik klinik yang menangani bagian-bagian tertentu. Dan ingat, tangani dengan sebaik-baiknya. Ya. Yohanes 21 ayat 17. Ingat cerita itu? Petrus ketika sudah kembali ketemu Tuhan, ada satu tugas yang diserahkan kepada Petrus. Petrus itu adalah batu karang, artinya batu karang. Dan Tuhan bilang, ya, di atas batu karang ini loh sidang jemaat Tuhan akan dibangun. Ya. Apa yang diserahkan Tuhan kepada Petrus? Saudaraku, Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Mungkin engkau bukan gembala total, tapi engkau gembala domba dalam subdistrik, dalam bagian. Kalau engkau dapat bagian penggembalaan, pelayanan, jalankan itu sebagai perawatan bagi jemaat-jemaat, saudaraku. Kalau engkau mengasihi Tuhan, mungkin pertanyaan ini bukan cuma diajukan kepada Petrus, yang hari itu Tuhan panggil Simon, yang ditanya Simon, tapi yang jawab Petrus. Anda harus perhatikan, yang ditanya siapa? Simon, anak Yohanes, manusia lama Petrus. Simon, buluh ini kalau kena angin montang-manting, saudara. Tapi Tuhan bilang buluh yang terkulai tidak dipatahkannya. Simon, adakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, tapi yang jawab harus Petrus. Tuhan tahu kita penuh dengan kelemahan, tapi Tuhan tanya kepada kita, adakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau jawab, aku bukan Simon lagi Tuhan, aku Petrus. Aku adalah orang yang mengakui engkau Mesias. Dan di atas pengakuanku inilah gereja itu akan dibangun. Jemaat-jemaat ini akan aku gembalakan. Amin. Di mana hatimu? Masih mengasihi Tuhan? Saya berdoa, saya mengetuk hati Anda, pelayan-pelayan Tuhan. Banyak yang butuh uluran tangan, banyak yang butuh pelayananmu. Jangan engkau melayani setengah-setengah. Upah besar di surga sedang menanti. Ayat penutup 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi pengabdian diri. Amin. Mari kita berdoa. Sikalama-lama, syakalama-lama. Sikalama-lama, berikan kepada kami hati gembala. Berikan kepada kami Tuhan hati-hati yang penuh kasih mengasihi Tuhan. Sehingga kami bukan lagi Simon, tapi kami ini Petrus. Kami bukan Yakob, tapi kami Israel. Ketika di tepi sungai Yakub, nama Yakub sudah berubah jadi Israel. Ketika mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, nama Simon sudah berubah menjadi Petrus. Hari ini Tuhan, kami mau bergumul di luar kekuatan kami. Kalau Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menopang kami, kami dimampukan sembuh dari penyakit kami. Kalau ada luka-luka lama, kalau ada sakit-sakit lama, kalau ada luka pada tubuh ini, kalau ada sakit pada fisik ini, Tuhan juga mampu menyembuhkannya. Kalau sakit pada jiwa, mungkin roh dengki, roh marah, roh iri, sakit hati, sinarapatakarawasaka, minyak dan anggur yang Tuhan siramkan pada saat ini mampu menyembuhkan kami. Sekalipun sakit Tuhan, kami akan datangi orang-orang yang kepada mereka kami salah. Sekalipun itu malu, tapi kami mau jalan. Dan kami tahu minyak yang Engkau siramkan membuat hati kami sejuk. Dan kami tahu dengan kasih-Mu, ketika kami sudah menjalankannya, dengan kasih-Mu Engkau akan membebal. Engkau akan merawat kami di penginapan. Dan Engkau juga akan menjadikan kami secara pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. 2 dinar itu bukan cuma untuk merawat, tapi untuk perawatnya, pemilik penginapan,
pemilik klinik, pemilik workshop, dan juga 1 dinar untuk yang dirawat. Sehingga semua jadi pelayan Tuhan. Seperti murid-murid yang sudah keluar dari Yerusalem, kamar atas Yerusalem. Karena ada urapan minyak Roh Kudus. Semua mereka pergi sampai ke ujung bumi dan memberitakan Injil, damai sejahtera, serta memuridkan setiap kita, memberikan follow up dan juga menggembalakan. Terima kasih Tuhan, berikan hati yang peka kepada kami, untuk kami tidak berpangku tangan, tapi kami bisa menyingsingkan lengan, karena hari ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Banyak orang lemah, butuh ditolong, dan kami, Tuhan berikan kepercayaan untuk menjadi penolong-penolong itu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan kiranya mengalir atasmu. Berkat Tuhan mengalir, perlindungan Tuhan ada atas kita sekalian. Tuhan melawat keluarga-keluarga. Kalau ada keluarga yang sakit dalam hubungannya, Tuhan juga menyembuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.